Podme, podcast recharge and relax. Yuk balik lagi bareng gue Koms di Jackson. Dan yang Gimana pastinya siang hari ini, siang, sore, atau malam, Nah. tergantung teman-teman yang nontonnya kapan. Nah itu dia tuh, waktunya menyesuaikan aja. Menyesuaikan. Ya kan? Tentunya kita nggak berdua di sini. Woi, nggak berdua. Kalau berdua, ini bahaya kalau berdua. Nanti ada yang ganggu. Bener, yang ketiganya. Yang ketiganya, ya biasa lah yang ketiganya. Dan di studio kita pada hari ini telah kedatangan teman-teman dari Apa tuh? Apa ya? apa ya? Ini nyebutinnya harus ini. Harus agak ada ininya agak hentakannya kali ya. Ini ha? Ada teman-teman dari No Ini gue jujur ya, episode pertama sebenarnya pengen ngedatengin No Label. Terus. Cuma nggak pede aja gue. Abang-abangan cuy. 97 gue. Gue masih bayi. Lu masih bayi. Dia udah main distorsian tuh ya. Banget kita ya. Dan akhirnya hari ini di episode yang ke-64. 64 benar. Kemarin ada ini ya. Ada siapa? Ada Orin ya, ada Wastafel juga. Renault. Iya, ada Berglad juga. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ngeri nih sih. 97 kemudian gue nonton tuh kalau nggak salah 2001 tuh di Jakarta Bersatu Menpora. Oh, Jakbar. Iya betul. Masih berlima waktu itu ya? Masih berlima benar. Berarti 97 formasinya dari awal dulu dong, kita dari Iya, awal. benar. 97 berarti Formasi berlima dulu ada Fatullah, panggilannya Bolot, ada Andi, panggilannya Dewek Danzig, ada Jagur. Oh iya Jagur nih, legenda ya. Ada Didi Kodil. Oh berarti Jagur awal ya berarti deh. Jagur awal sebenarnya. Jagur salah satu yang punya studio di dekat situ ya. Yang punya petukangan. Yang punya betul kan benar. Oh, gue tahu lo ngajakin dia jadi member biar latihan gratis. Betul. Iya. Modus itu benar enggak? Minimal bayar setengah. Dia bisa baca pikiran gua lampau. Ketika teman-teman udah dapat pemasukan dari band, ya udahlah keluarin aja. Oh, enggak, Kalau keluar dia keluar sendiri. Keluar sendiri. Ternyata dia sadar diri ya. Kayaknya teman-teman gue udah gak butuh gue nih. Gue dimanfaatin ya. Nggak, awal formasi keluar itu 3 saya cabut langsung. Nggak tahu dari mana, nggak tahu dari iniannya sama siapa gitu maksudnya. Pokoknya 3 nih cabut nih, drummer, bassis sama Jagur tuh. Setelah belakangan ditanya, lu ngapa sih waktu itu cabut? Gue ikut-ikutan. Gak punya pendirian. Mungkin pada era itu begitu ngeband ya. Berarti ada teman-teman yang ngasut gitu ya, tiba-tiba keluar, tiba-tiba nyesal. Pengen balikan lagi nggak? Sekarang sih Jagur lebih bantuin kita. Kita bantuin. Tetap itu ya. Tapi di belakang ya. dia megang engineering. Engineering gitu. Engineering. Jangan mau ntar main sama Apeng. Udah cabut aja udah. Tapi dia gak bikin band lagi? Dulu sempet ya bikin Ada band Project 13. Oh itu. Project 13. Cuman Mantap juga. ya gitu udah sibuk di TV sebelah. Iya benar. Sekarang udah sibukannya udah ini ya. Tapi bantu juga ya di. Dia selalu bantu. Lalu tadi nanti mau datang ke sini. Oh gitu. Tapi nggak datang deh. keramaian mungkin. Apa? Keramaian. Belum ditransfer buat ongkosan. Kita belum ongkosin dia soalnya jadi nggak jadi datang. Bercanda. Nggak kasih kabar dia. 97 berarti begitu main langsung punk rock. Awalnya sih kita mau hardcore malah dulu. Oh gitu. Awalnya hardcore gitu. Cuman karena berhubung skill sederhana. Ternyata punk susah juga ya. Susah juga. Punk rock susah juga ya gitu. 90-an akhir itu kan sekali meledak-meledak ya tuh Bang. 90 sekarang bukan 2002 ya? 2000-an ya? Sekarang Belum ya berarti? Belum. Memang pada masa itu mungkin skena kayak Tapi pada masa itu kita musik punk yang cepet itu ya memang masih sedikit. Sebutannya dulu anak-anak gitu kan karena pengen bedain aja sih sama anak-anak punk yang fashionnya moha gitu. Nyebutnya melodik lah, apalah gitu kan. Karena pada waktu itu invasi dari Eropa juga mereka nyebutnya melodius hardcore. Singkatannya jadi melodik. Melodik ya. Kemarin-kemarin banyak melodik punk bilangnya apa ya gitu. 2000 kemudian juga ngeluarin album deh yang Hua 2000 ya album Hua. Yang apa Penguin naik sepeda ya Iya, Penguin ngebut.
Tahun 2000. Ada hitsnya tuh yang sampai sekarang sih menurut gua masih relevan ya buat dari segi soundnya, kemudian liriknya masih oke sih menurut gua. Untuk anak-anak sekarang sih nggak tahu anak-anak sekarang ternyata pada suka yang album yang dulu gitu. Gue nggak ngerti gitu. Karena masih ini juga masih Lagunya lebih sederhana kali ya, lebih simpel gitu. Tapi emang gitu ya, jam sekarang kayaknya memang dengernya malah bukan ke depan malah ke belakang kayaknya. Ke belakang dulu mereka biasanya. Kalau udah misalnya, gue juga masih begitu sih. Gue kalau suka sama band gitu, nih lagunya enak nih. Gue akan narik ke belakang nih. Wah ternyata begini musiknya dulu di musik gue gitu. Gitu sih. Oke, berarti itu siapa tuh yang nyiptain itu sepeda aku tuh kalau boleh Sepeda tahu? gue sih mah. Boleh. Inspirasinya dari Inspirasinya Yang kemarin motornya hilang. bisa baca masa Iya, depan. gitu baca masa depan. Itu motornya hilang kok ke grup-grup rame ya, gue liat ih, ini kok ada ya, gue liat ini kok ada lagi. gue nggak ngerti masuk ke larangan poster gitu. Ya gitu apa namanya, sebenarnya inspirasinya dari yang dulu kita ngefans sama Not Available kan. Green Car. Dia nyiptain lagu kan Green Car gitu kan, kalau diperhatiin liriknya cuma gitu-gitu aja. Kita apa ya, mobil nggak punya, motor belum ada. Udah ada sepeda aja, Sepeda tetangga nih. Sepedanya roda 3 soalnya kan gitu ya. Oh, seru di situ ya. Ya gitu-gitulah dulu bikin lagu cuman ya kehidupan kita pribadi aja dulu, belum nyerempet masuk jurang, belum Belum ada. nyerempet Belum sosial, belum Belum ada ya. belum. Tapi pada masa itu yang main punk rock apa udah banyak apa gimana? Banyak sih ya, Banyak. banyak. Ada dia, ada Fast Crash, ada Speak Up. ada Kuro, Warhead tuh. Warhead, Masuk ya? hardcore dia, hardcore. Hardcore metal sih kalau. Terus ada apa namanya dulu, kompor bekas. Oh, kompor bekas. Ada Eloko, ada Moronic. Moronic. Oh banyak. Berarti zaman itu udah rame banget. Udah rame. Teman-teman bisa kita bilang kalau zaman sekarang anak-anak skena, bener ya. Anak-anak skena udah rame ya. Karena emang kayak musik-musik underground emang tidak apa, kita tidak mengkiri memang gedenya harus di skena. Betul. Karena saling support tadi kan. Kawin silang antara band ini dengan band ini nanti jadi satu band, bener nggak? Ayo. Dulu tuh kita pride banget sama lagu-lagu kayak gini. Kalau ada orang, maksudnya ada orang yang dengerin lagu, lu tau dari mana nih lagu gitu. Oh. Kan dulu dapet lagu model Susah begini, ya? Susah. Kalau sekarang kan gampang banget. Gitu. Iya. Dulu nongkrongnya di itu tuh ya, pada di apa? Di Blok M, Monami itu ya. Monami. itu. Kalau dia semua kampus ditongkrongin. Wih, mantap. Ngapain lu? Toko. Kalau kita nongkrongnya gitu-gitu aja. Paling kalau pengen kenal anak-anak Jakarta Timur atau kemana, kita nongkrongnya di daerah IKJ gitu. Terus mau anak-anak mana nih yang pernah Perbanas ya kita ya? Iya. Di Perbanas juga pernah. Keliling lah. Keliling ya. Banyak dari tiap kampus, tiap ini pasti ada anak underground-nya gitu pasti. Iya. Berarti keliling tuh setiap. Wah lumayan dulu, tiap malam minggu wah bego aja naik motor. Sejak ada Monami setidaknya tertuju malam minggu tuh pasti di situ gitu. Ada titik kumpul ya, ada Brand Floss dulu ya. Brand Floss, iya, Depok benar. tuh ya. Iya. Terus ada 5 watt ya kan? Kayaknya zaman-zaman itu di masing-masing daerah tuh punya titik kumpul itu ya, tempat anak-anaknya buat ngumpul ya. Tapi anak-anak. kebetulan Monami itu waktu itu sempet viral ya kalau sekarang ya. Anak-anak dari Jakarta Timur pada main, anak Jakarta Barat pada main di situ. Oke. Sebenarnya tongkrongan nggak ada faedahnya juga. tapi pada masa itu kan yang kayak bilang tadi kan memang penyebaran karya nggak semudah sekarang. Nah itu tuh itu medianya nongkrong gitu. Gimana kalau pada masa itu Nelebel gimana penyebaran karyanya di tahun 2000 ya? 2000-an album pertama. Kita pakai flyer, pakai omongan-omongan hand to hand gitu aja dulu. Bluetooth-bluetoothan gitu ya. Pada zaman itu internet baru maju, ada MySpace ya. MySpace bener. MySpace, Legend. Friendster belum ada dulu, Belum MySpace ada. baru kita baru. Wah. Situ baru mulai banyak kenal band-band dari daerah, band model apa dulu Sex Toys gitu kan, anak Semarang. Kos Kutang anak Kalimantan. Pyongyang tuh ya. Pyongyang gitu-gitu ya. Ya gitu. Karena ada MySpace kita jadi kenal daerah. Tapi Monami seru juga tuh, banyak tuh gua. Iya. Gua 2 kali kalau nggak salah ke situ tuh. Iya. Ngeliat aja. Monami puncak awal itu, makanya rame dulu kita bikin
acara Sempestun. Sampai Oh iya, ininya apa nomor teleponnya lu bisa kayak. Iya. Yang kedua dia yang bikin kedua gua. yang ngatur. Iya. Yang pertama jaga tiket gua. Itu kita nggak maksudnya kita nggak ngomongin gue pokoknya ini acara punk rock gitu Iya. aja cuman waktu itu bilangnya melodi kayak gitu. Iya. Melodi. Cuman taunya kita bikin punk rock gitu. Yang datang juga siapa aja yang punk rock Mohawk Fashion gitu datang semua anak-anak hardcore datang, Iya. anak datang. Ramai gitu maksudnya itu Dan aja. datang juga melebihi yang kita iniin. Ekspektasi. Ekspektasi. Ekspektasi cuma berapa? 300 ya? Ternyata yang datang Gor duluan tuh ada sampai hampir 500. 1.000. Acara. Iya. 500. Iya. Pecah juga. Tiket habis. Habis terus Tiket akhirnya nggak usah pakai tiket itu bayarnya ke gua. Langsung via orang dalam. Biar dalam. Sempestun tuh emang kalau nggak salah bisa regis juga sih. Gua nggak ngurusin enggak band. ada regis sih Nggak sebenarnya ada. cuman Itu band yang nongkrong di Monami. Monami. Pasti. Pasti. Patungan Main. kita bareng-bareng Iya. main udah. Main. Kolektifan. 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 Orang dia aja main pertama apa ya? Kompor bekas ya. Kompor pada nggak pede gitu kan karena tiba-tiba masuk ke depan. Wah, gila. Dokumentasinya hilang. Iya sayang banget. Wah itu sayang banget. Hilang. Si ini nggak ada Ali. Hilang semua dokumentasinya. Itu jadi ya gitu loh zaman dulu pakai nggak ada kamera gini ya. Handycam. Kayak handycam. Iya. Masuk komputer di Tiban masuk komputer lagi wawancara. Jadi dulu waktu itu kita pakai band-bandnya emang ngikutin Fat Track banget dulu ngikutin apa namanya kompilasinya Fat Track dulu. Panorama. Bukan Fat Track. Jadi acara manggung bandnya diwawancarain gitu. Nah taruh di harddisk ininya kasetnya di Tiban, harddisknya crash. Aduh. Sayang banget bener. Selesai. Sayang banget di era itu. Makanya memori cuma di otak. Iya, iya, iya. Kenangan pribadi masing-masing. Tapi foto-foto masih ada ya? Masih. Foto nggak- kalau gua ada beberapa ada beberapa Itu cuma yang video yang hilang semua udah. video hilang. Aduh semua. sayang banget. Ayo dong buat lagi dong. Lagi itu mau buat yang ketiga sih. Terus? Tidur nggak jadi. budget bilang aja tenang budget. aja. Dan yang Tempat susah. Nah, enggak teman-teman yang nonton Nah. yang pengen mendanai nanti hubungi di bawah ini. Boleh, boleh. Bawain ya, sekarang. Kalau ada orang gila yang bapaknya lagi Tapi enggak dong ya Pak. Kan kalau tiket habis berarti akhirnya sukses dong, benar enggak? Iya sukses. yes, Iya kan? sukses Jadi secara teman-teman yang pengen mendanai jangan takut. Kalau untuk sekarang sih mungkin besar ya. Dulu kita ya begitu-begitu aja ya. Iya. Ini Dikembalikan tiket ke band. 3.000. Tiketnya 3.000. 3.000 ya. 3.000. Ada anak pang masuk yang ini ditawar 2,5 kita kasih. Kasih Berarti bener. kembali gopet sih. Asli. Buat anggur banget. Oke. Tapi dia berdua, kira datang lagi berlima jangan dikasih. Seru-seru. Memang di masa itu memang apa ya, skena atau apa ya dibilangnya, teman-teman band tuh saling support ya. Betul. Betul. Pelaku band juga harus bisa ngebuat acara. Iya. Bener nggak pada masanya ya? Jadi kayak memang mandiri gitu. Jadi Iya. anak bandnya ya DIY. kalau nggak ada acara ya gue buat sendiri nih acara. Buat sendiri, betul. Bener Pada ya? zaman itu gaungan DIY itu emang kencang, masih kencang. Setuju. Sampai sekarang tuh masih ya Pak DIY Iya, masih. masih sampai sekarang ya masih seperti ini ya kan. Masih. Masih kuat Terus sih. kemudian kan ada hit and run kalau nggak salah ya. Hit and run, kebetulan kita anak-anak Beneran nih. kita juga bikin Oh. sama Medi. Ada Medi. Pokoknya anak-anak yang nongkrong waktu Medi. itu ada Penny dulu dia Penny, punya punya toko Penny. store fans. Iya. Penny. kita yang nongkrong di Blok A pada saat itu kayak No Label, Kuro sama band apa gitu. Kita kemana nih ya produksinya? Udah bikin record sendiri aja, jadi bikin hit and run. Iya. Jadi record ada namanya hit and run. Setuju tuh gue yang gue bilang tadi kan, anak-anak band pada masa itu Iya. memang pergerakannya selain berkarya, buat acara, gue nggak ada label nih, buat label, Iya. pokoknya semuanya dilakuin sendiri. Bener banget, salut. Berarti album pertama Pinball ya. Album Record pertama Pinball, album kedua Hit and Run, hit and run. single ketiga sama album ketiga ini NL Record. Ada record. Ya, akhirnya kita bikin record sendiri. Kerennya gini, dari apa? Ini hit and run bisa datengin No use. no use for Noise sama net. Not Available. Available. Not available. Sebenarnya nggak sengaja semua itu ya. Iya, betul. Itu gimana? Cerita dong. Saat itu not available. Iya, Not Available. Kita Not dikasihnya Available dulu sih. satu minggu tanggal buat mainnya.
kita lagi nongkrong tiba-tiba Ada orang IO-nya datang. Ada orang Intinya- udah kontak-kontakan Iya. non-available gitu. Intinya nggak sanggup, tiba-tiba Cuman dia nggak nongkrong. sanggup. Nih, lo jalanin kasarnya gitu. Lah kita kan seminggu mau acara dilempar ke kita ya, Nol. Karena yang kita panggil kasar band yang kita idolakan, Iya, kita iya. berangkat aja tuh selama seminggu tuh hit and run. Siapin, akhirnya alhamdulillah jadi lancar, Kebetulan sukses. ada itu ya, ada Lukman juga. Lukman Iya. sekarang bandnya Modern Gun dia. Oh. Itu dia yang berjasa banget sih kalau HC. buat acara anak dulu tuh. Oh, dan Iya, sampai bela-belain waktu noise dia. Iya. Gadai mobil. gak ada yang mobil sampai gak ada yang mobil. Tapi balik kan? Tapi balik. Oh, balik. Kalau nggak salah di Pancoran itu. Siapa ya rumahnya? Enggak. Acara. Acara ya. Pancoran, Noyus di Depok. Depok. Ya, betul. Di Bumi Wiyata. depan rumah Anton. Kalau modern kan Depok ya kan? Iya. Oke. Depok. Gitu. Tapi keren sih itu, bisa apa sih namanya? Kalau nggak salah gue nonton juga tuh di situ. Bisa apa namanya? No Label juga main kan di situ Iya. kan, bisa duet. Ya itu kayak yang waktu podcast kemarin gue bilang, gue pernah nyuratin Not Available dulu tahun ya 97 ya. Gue nyuratin ke Jerman gitu, nyampe ternyata dibalas, dikasih Pakai bahasa stiker. Inggris tapi. Iya, bahasa Jerman. Jawa. Oh enggak. Bahasa Inggris lah. Walaupun dulu nggak ada Google Translate. Tapi kan bahasa Jerman nih kan. Gue kamus begini, gue buka kamus. Ya itu gue cuma nulis PS. Mungkin suatu hari nanti kita bisa main bareng gitu. Ternyata benar. Wah, kejadian. Waktu dia datang ingat nggak? Atau lu yang ngasih tau? Gue tuh ngirim surat waktu itu. Gue tuh waktu itu malah malu. Malu. Jadi si Wawan ya kalau nggak salah. Wawan nih yang anak Depok nih ada nih. Langsung dia panggil Dragan. Nih langsung dia sebutin nama gue gini. Iya. Ingat dia. Oh. Langsung dipeluk gue. Ngobrol aja. Ya, betul. Ngomongin jengkol. Berarti seneng jengkol dia dong ya? Dia lebih ke Nasi Padang ya. celele. Apa sih lele? Sepertinya dia orang Lamongan. Karena selama di Jakarta gue ngentertain. Oh gitu ya. Bawa ke pasar baru. Soalnya dia pikir kalau dia makan model-model fast food kayak yang di sini, sana banyak. Iya benar. Mereka Jadi nyari lu kasih makan pecel ayam, sambal setan. Itu lorong yang dari pasar baru depan, malam-malam tuh gue ajak jalan, semua dicomot-comot sama dia. Sampai ujung, nyeberang flyover, masuk kampung-kampung. Dicomot semua, gue sering makan pecel lele. dicomot dia bayar, dicomot dia Iya, bayar. gue bayar gitu. Sampai ada anak kampungnya bilang, oh band apa nih? Gue bilang Limp Bizkit, foto lu situ. Ada foto di backdrop pecel lele loh. Teriak semua Limp Bizkit, Limp Bizkit. Makan tuh. Lu makan tuh Limp Bizkit Lamongan. Makanya dia suka pecel lele kalau makan pecel lele dia. Oke. Tapi seru juga ya, itu hal-hal yang gak terduga ya. Kayak misalnya orang Toto datang, gue udah gak bisa nih, coba lo urus dia tuh gitu kan. Itu orangnya masih hubungan lo nggak? Bedragan kalmu gue masih. Oh masih? Enggak yang hubungin yang Udah nggak mampu. Yang buat acara. Yang Siapa acara yang namanya? Acara Lupa lu. gue namanya. Siapa namanya lupa. Nggak tahu gue lupa namanya. Namanya aja udah lupa. Orang itu tiba-tiba datang, anak-anak lagi nongkrong. Lah. Jadi peralik, Gitu jadi ya. kan Iya, setelah era Monami, kita kan era nongkrong masing-masing nih. Karena ada distro. Kalau Mulai distro itu. Eloko bikin distro Iya. apa? Rockefeller. Rockefeller, kita ke Petogokan. Ada nih Warnet. warnet. Iya. Nah, itu nongkrong di rupanya mereka datangnya ke situ gitu. Karena tahu di Petogokan ada. Togokan itu ada anak tongkrongan Hit and Run itu, jadinya ya udah dilempar ke situ. Oh, jadi sebelumnya dia ngeliat acara yang Hit and Run tuh ya. Jadi percayain ke lo semua. Iya. Setuju sih. Sampai stun tuh ya. Keren sih menurut gua. Seru. Kalau bisa dibikin lagi sih oke tuh. Bikin lagi dong. Segala macem. Sekarang Ayo sponsor. Biar geliat perskenaan celah. Nunggu Metro TV lagi. Yo. bilang Om Surya dong. Nanti kita gimana? Lebih dong. Nanti kita gimana? Iya, kan? gimana? Bapak Kom gimana ya? Nanti kita buat lah ya. Bercanda om. Gimana nasibnya gitu. Gimana nasib? Ntar malu juga proposalnya bisa nyampe ke Iya. Itu setelah tahun 2000 tuh ya. Setelah 2000 ada pergerakan-pergerakan apa sih yang menurut lo di skena punk rock ataupun No Label sendiri yang wah oke nih, maksudnya yang berkesan lah buat lo setelah tahun 2000 itu? Nah, ada ya, cuman kita manggil Noise for Name aja yang itu Iya, ya. Noise Noise for for Name itu Name. juga sebenarnya nggak manggil sih. Kita nyegat aja di Iya. Motong jalan dia Motong untuk jalan. Waktu itu ke main Australia di sini Australia. di Indonesia. Oh iya cuman waktu itu sempat no effect ya. Iya.
Tapi No Effect bukan gitu. Bayar itu lu, bayar berapa tuh? Apa tuh? Ngedatengin dia itu. No Use for No Use. Name seharga rumah di Citayam. 300 gope ya? 2,5. 300 sampai sini. Hampir 300 kalau sama akomodasi. 300 lah. Pada Saat itu. saat itu. Lumayan lah. Itu Lukman itu yang berjasa. Itu yang Yang tadi sampai gadai mobil. Jokut tuh. bener-bener gila tuh dia. Makanya kalau No Use for Name sih berkesan main di Indonesia. Kalau No Effect kan enggak. Gitu. Oh iya. Karena ada something ya ceritanya ya. Ceritanya kan beda. Tapi kalau No Effect berkesannya di Indonesia tuh Jakarta, oh ternyata ada fans gue yang segini banyak. Kaget mereka. Hampir ribuan. Talsun purkit, purpangkit gitu. Sanjing miskin kita dibilang. Bangke. Itu oknum om. Oknum. Ya enggak kalau gue perhatiin Manajer yang ngomong ya? bukan Fat Mike. Oh, tuh. Cuman kalau gue perhatiin bahasa kita sebenarnya kita dicela-celain sama Fat Mike. Di panggung itu dicela cuman kita pada Bodoh-bodoh ini. Itu 2006 itu ya. Iya, 2000. Ya paling yang berkesan yang dari 2002 ke 2006 ya udah itu aja. Dan 2007 kan label ngeluarin album lagi tuh ya. Nah, For Bad Country. Setelah pergerakan itu berarti 2007-nya No Label ngeluarin karya. Iya, Bener. Iya tuh. Ya punk sih nggak hype aja, standar aja terus gitu aja. Konsisten ya, stabil aja ya. Kalau ska kan sempat booming tuh. Iya, Ska benar. sempat booming. 2000 berapa tuh ska booming? 2000-an. 2002. 2002 2002. Iya. di Indonesia booming banget sekitar 2002. Nah 2007 kemudian No Label ini ya apa ngeluarin album For Bad Country, ya. album ketiga ya. Itu Album kedua ya? kedua ya? Iya. Iya kedua. For Bad Country. Itu Ya keren. malum lah produksinya satu lagu 1 tahun. Kendala apa om yang bikin lama? Ngurusin perusahaan masing-masing Wih. gitu. Asik. Kan nggak pada masa itu kan mungkin sering nongkrong gitu ya. Iya. Atau lebih nongkrongnya sebenarnya nggak bahas musik sebenarnya nongkrongnya. Seperti bisnis begitu. Iya, bahas Seperti bisnis. begitu. Iya kan sebenarnya. Cuman bahas gengsi-gengsinya. Iya. Oh, gengsi. Koleksi apa aja. Saat itu kerjaan tuh sampingan, kantor sampingan. Ngeband tujuannya. Iya. Jangan sampai ganggu Iya. bandnya. Sebenarnya kalau dibilang inin musik cuman ya gitu terkait dulu kan studio rekaman juga susah. Oh. Home recording belum ada kayak sekarang. Iya iya. DIY udah andalan udah Pro Tools dulu kan. Kalau nggak susah udah dananya pasti mahal. Ya kita mikirnya gitu aja. Oh jadi makanya lama dari tahun 2000 sampai 2007 pertama ngumpulin materi lagu, materi uang, sama kebanyakan nongkrong gitu-gitu aja. Ya sibuk sama masing-masing. Itu Masing-masing. Ada yang merit, ada yang ini, ada yang Iya. Oh. Kan semua udah gitu. berkeluarga. Jadi tahun 2000 lagi pada transisi dari bujangan gitu ya. Nggak punya pasangan. Betul. Emang transisi itu agak berat ya. Agak meyakinkan pasangan, pang bisa hidup. Dan akhirnya 2007 album kedua. Keluar. Album kedua. For Bad Country itu. Asik-asik sih lagi di saat itu juga Bang Anton ini ya. Gue udah- baru gantiin Kodil. Baru join lo ya. Ah, Kalau nggak salah dulu 2007. bandnya di First Class ya. ya tes gue. Apa iming-iminginya bang? Ini Diiming-imingi apa? Mau kasih 3 janda. iming. Tahu tuh Ali yang iming-imingin itu. Ali Ali kan sempat masuk. Iya. Ceritanya gimana? Ceritanya gimana bang? Ya kalau dari gua sih, gua taunya dari Ali. Ali nawarin gua. Sebelumnya tuh dia kan punya studio namanya Lorong di rumahnya dia gitu. Gue sering latihan di situ. Peskel kan di situ latihannya. Ya kenal lama-lama udah ditawarin gua sama Ali. Ton lu mau gak nih? Dramin No Label. Wah, No Label ya. No Label setahu gue udah gede gitu kan. Pengen gede gitu. Terus Gede akhirnya ambek. akhirnya udah diajak latihan sampai akhirnya bikin materi itu For Bad For Country. Bad Country. Oh berarti Ali yang ngajak ini? Iya. Oh, iya. Iya. Ali juga sempet ini ya di No Label gitar ya? Iya di For Bad Country kan For Bad Country Ali semua. Ali. Oh. Tapi nggak Ali vokalnya Firman nggak ya? sampai ada Firman. Mm-mm. Bukan vokal ya, tapi ya nggak. Backdoor. Vokal udah gua Backing ada. vokal. Oh. Iya. Semu ya kalau nggak salah ya itu Iya. di video klipnya. Masih ada Ali.
Di situ kan dia cabut ke Australia itu. Oh. Itu berarti sebelum ada speak up apa? Udah speak up udah ada. Speak up udah ada. Lagi vakum ya? Cuman ya begitu, ngambang kayak gitu. Lagi vakum lama. Vakum lama gitu. Akhirnya pas dia balik dari Australia, dia mau gedein speak up-nya lagi, ya udah kita cari gitarnya lagi. Oh, nggak sempet ini. Gue masuk lagi di label gitu. Ribet lah dia. Iya. Jamnya kalau main bareng, kalau bentrok. Oh iya benar. Harus jalan dengan 2 band gitu ya. Dua band. Berarti kalau lo berarti dengan band sebelumnya emang udah kelar. Makanya join sini. Sebelumnya waktu gua diajak nge-label masih jalan tuh dua-duanya tuh kan. Crash masih jalan. Akhirnya gua tentuin aja. Udah akhirnya Memilih ya. milih aja deh. Gimana? Sampai dengan hari ini pilihan lo benar apa tidak? Salah langkah saudara-saudara. Enggak. Enggak dong ya. Bener dong. Buktinya bertahan sampai dengan hari ini. Iya. Oh, yo, Eksistensi. Yang penting eksistensi dulu. Soalnya kita udah kayak keluarga sih sebelum bini kenal, anak kenal gitu, pada kalau sering ngumpul bareng ya gitu aja sih. Makanya dibilang ngeband buat kerja buat kaya belum buat hidup belum juga ya. Masa industrinya susah sih. Susah ya. Kalau kita nggak deketin yang punya banyak uangnya susah juga nggak. Nah, ngomong industri seru nih. Industri punk di Indonesia menurut lo yang udah ngejalanin musik maksudnya main musik punk udah lama nih sampai dengan hari ini industrinya gimana? Bagus, makin bagus kan. Bagus. Kan banyak yang band-band udah maksudnya udah musik punk ya, kalau punk ya kayak kita punya Superman is Dead yang udah bisa tur ke Amerika gitu kan. Betul. Terus punya ada yang band-band udah bisa ke tur Jepang gitu-gitu kan. Sebenarnya band-band bawa kita modelan kayak Rejected gitu, mereka kan udah pernah bukan Rejected yang ke Jepang ya. Pokoknya Adalah band-band yang ke Jepang gitu udah dari band Udah punk itu mulai mereka ini bisa ya, udah menghasilkan merambah uang ya. ya kan, Iya, bisa iya, menghasilkan. Iya. Di keren sih, lebih keren sekarang sih. Soalnya source-nya mudah kan sekarang. Betul. Dan penikmatnya makin luas aja dan semua ada pasarnya kan. Oke, maksudnya nggak sesulit yang kayak lu bilang dulu kan, mau rekaman aja harus susah. Ya, Sekarang betul. banyak rekaman bisa di kamar gitu kan. Semudah itu. Kalau untuk festival-festival besar untuk musik punk di Indonesia, kan sekarang kan era-era banyak festival ya Om ya. Iya. Festival tiap minggu kita bisa lihat di Senayan gitu kan. Belum ada. Sebentrok-bentrokan gitu. belum menjamah. Kalau full punk rock belum ada. belum. Dulu awal paling nggak besar apa Jakarta Bersatu doang ya? Enggak, yang maksudnya show yang ada band-band luar gitu, festival. Iya. Belum ada. Menarik tuh sebenarnya. Iya, belum ada tuh. Ada beberapa waktu itu ngobrol sama temen sih, dia lagi ngonsepin untuk nyari sponsor untuk bikin acara punk rock. Memang punk rock. Yang diundang juga macam ya mudah-mudahan sih Bad Religion gitu-gitu, NoFX, Like Awakening, model begitu, band-band fat track. Tapi nggak tahu. Tapi ngomongnya deket-deket kemarin enggak? Udah lama gitu. Enggak, tahun ini lah, tahun kemarin. Semoga terrealisasi ya. Iya tuh. Karena kita lihat memang festival-festival menjamur kan. Iya betul. Dan kayak apa anak-anak, misalkan kita ngomong anak-anak skena senja kita ada tuh festivalnya kan. Anak senja ya? Senja gitu ya. Kayak Hammer Sonic kan. Nah, dia Hammer metal Sonic, semua. metal Iya, bener. gitu kan. Gue cuma kepikiran kok ada yang seneng Nggak sama ada. punk rock. Nah, makanya gue di Indonesia festival Nggak ada. punk rock, punk Masalahnya orang ya maaf aja, orang kan ngeliat punk itu ya model-model yang berandalan yang kayak gitu-gitu, yang kayak urakan kayak nggak pugu lagu. Brandnya ya, bos. Brandnya kan kayak gitu, cuman kan sebenarnya nggak juga. Punk banyak gitu kan. Maksudnya punk rock ya kayak kita, attitude aja kan. Iya benar. Nah, setuju juga gue biasanya sorry tuh saya biasanya kalau di media-media nangkap sorry tuh saya gembel gitu ya. Pasti tulisnya pang. Nah, itu yang dia. yang buat masyarakat, mindset masyarakat, pang itu adalah kriminal kan gitu. Mereka nganggapnya kayak yang anak-anak dandanan punk gitu yang di jalanan gitu ya, mereka ngamen dianggap kayak gembel gitu kan. Iya. Enggak juga kan. Memang stylenya dia begitu, dia Iya. cari makannya begitu gitu kan. Betul. Tapi ada nyangkut sih Black Flag besok nih di Hammer Sonic. Oh iya. Oh iya, nyangkut ya deh. Ya, Black Flag doang. Nyempil doang tuh Black Flag. Itu pun dia nyerempet hardcore kan. Iya, ada ininya. Setuju. Part-part ini. Kita doain lah semoga segera terrealisasi. Kalau ada gitu Jadi full ada- dari band Fat Track, Iya. band Epitaph masuk semua. Wah, pergi haji gua. Seru banget tuh ada begituan. Seru banget. Nah, ditinggal Ali kemudian kalau nggak salah nyari gitaris lagi ya, dulu. Ya. Ada waktu itu Firman.
Oh, Firman ya. Sebelum Umar berarti ya? Sebelum Ayi dulu ya. Pink Panther dulu bandnya, Pink Panther. Tempat nongkrong juga di studio lorong itu juga. Habis Firman baru Ayi AI-nya Outrage sekarang. Oh, Ayi sempet sih itu. Jadi kita banyak kita. Ayi terus habis itu baru Umar. Setelah Umar terakhir kemarin. Umar terakhir Akhirnya. baru sekarang Isan. Bang Jawa ya. Gimana Bang dari Ska nih Senin pagi Bang? Oh, Dari Ska. Iya, terus kemudian gue ngeliat di ini Bang, di No Logic kan lagi cat. Atau gue liat lagi, ini kok di No Label kan? Apa gue salah orang ya kan? Berarti lu joinnya per kapan? Kapan ya gigs pertama? Oktober kalau nggak salah. Waktu tahun kemarin ya. Tahun Baru. Kemarin. Tahu enggak 2020. 2020 ya. Wah, itu zaman-zaman Launching ya? Covid. Emang lagi Covid. Iya benar. Iya. Kan kita launching di Covid. Launching the Covid. Abis launching Covid baru dia. Oh, sebelum abis launching baru ya? Launchingnya juga seru banget tuh, Covid banget tuh ya kan, di Kemang tuh. Iya. Gila itu gue bilang, ini orang lagi Covid Ngumpulin ini massa. launching manusia merdeka tuh ya. Iya. Kan merdeka. Iya bener. Itu hasutannya negro itu. Bikin bang, sikat. Oke, berarti lu tahun 2020. Iya. 2020 dari anak ska gitu ya. Iya. Terus join ke label gimana? Maksudnya Enggak lagi-lagi sih, yang kalau- ditawarkan apa gitu. Kalau dia banyakan jandanya 5. Kalau Parok emang itu emang udah rootsnya sih, memang dengerinnya awal memang itu gitu. Jadi masuk ke ska ya oke juga tetap gitu. Tawaran paling menarik sih KPR ya kita. Ngeri banget. Subsidi Gue nggak? mau masuk dong kalau gitu dong. Mau nambah lagi kan? Lumayan ngasih brosurnya aja nih ada KPR. Akhir tahun biasa kita ngitung saham. Kita tahu. Oh. Ntar no label TBK. RUPS, Iya, Rapat RUPS, Umum iya. Pemegang Saham. Ngalang-ngalain Burger King gitu. Berarti 2020. Iya. Berarti kan lu anak ska nih. Apakah ada materi yang akhirnya enak nih masukin ska gitu? Oh belum sih, belum ada. Mungkin akan ada, cuma ini kemarin baru keluar single baru itu Iya. Gagal Berdiri. Kagak berdiri. Itu galak juga tuh lagu tuh ya. Gimana menurut lo? Keren. Galak lagunya bener. Kita tanya deh gimana menurut lo gagal berdiri. Lo udah dengerin belum? Udah dong. Galak yang menurut lu ya? Kan di IG gue pakai itu kan. Tolong diputar. Wow, gitu kan. Tapi emang No Label salah satu band yang konsisten dari awal nih sampai Kagak Berdiri ya Bang. Itu galak-galak semua lagunya Bang. Dan liriknya kalau gue ngeliat ya kayak kritisi sosial kayak misalnya Negeri Diksi tuh kan. Awalnya aja udah reformasi mati. Wah, gue bilang ini udah pang banget. Bener kan tapi? Iya. Bener kan reformasi? Terus lawan. Mati kan reformasi kan? Lawan, aktivis ya kan, ini kan, wah. Itu album udah masuk jurang. Itu udah masuk jurang ya? Masuk jurang. Masih merdeka namanya. Itu perubahannya gimana tuh Bang? Dari sepedaku ya kan, terus kemudian, Udah gede. iya kan, langsung kemudian Tiba-tiba masuk mengkritik jurang ya. gitu. Ya apa ya? Apa kalau bahasa anak musi pendewasaan? Wah, dewasa. Kita udah mulai dewasa. Kalau anak major kan begitu ya. Iya. Kita udah mulai dewasa. Tapi kan kalau major kan pendewasannya mulai agak yang aman-aman nih sebenarnya, kan? Aman-aman. Apa kata bapak yang di Kalau belakang? kalau lu berarti pendewasannya mulai makin kenceng. Ya begitulah. Ya kadang pokoknya ini lagi kencang, ntar pelan. Ini kencang nih pelan lagi itu gitu aja. Biar Tapi kalau dinamis aja. bikin lirik siapa tuh? Kemarin rata-rata gua, sekarang ada Jawa kita dibantuin. Diperbantu. Energi baru ya. Energi baru, Masih fresh. Gimana menyesuaikan lirik-lirik yang udah masuk jurang tadi? Kebetulan buat yang dari Manusia Merdeka tuh liriknya emang nggak tidak bahas politik dulu tuh. Dewasanya lebih lagi tuh, lebih ke pengalaman hidup sama keluarga nanti. Iya. Kalau Tema yang diangkat. kalau Jawa kayak yang lirik-lirik Family ya. family semangat buat maksudnya buat sosial gitu. Kalau gue masih yang ke jurang-jurang. Jadi ada source-nya masing-masing. Kalau Bang Anton nggak ini Kalau nggak dia coba. yang cabul-cabul. Anton dah. Ikut aja. Ikut Ikut aja. Ikut aja. Jadi seru kali ya. Coba banyak perbendaharaan
materinya juga pasti banyak nih ke depannya kan. Harusnya dong, karena banyak ada energi baru juga ya Bang. Bener. Materi sih udah ada beberapa, tinggal kita keluarin lagi. Digempur 8 materi sama Jawa. Sudah siap materinya. Ini mungkin Om Jawa di band yang dulu nggak bisa ngeluarin ini. Bisa jadi. Kebetulan nih gitu. Tuh nggak keluar kan. Udah label nih harus keluarin nih, bener ya? Gitu nggak Om? Bisa ya? Tapi kalau di band yang dulu lo nulis juga? Belum. Nah, nggak dikasih kesempatan buat nulis. Nah di sini. Tapi itu udah dulu, band dulu gitu. Enggak. Masih ya? Emang Masih itu loh. baru- Masih. Masih. Oh, barengan lo. Bahaya lo gitu. Tapi dua-duanya member. Dua-duanya member. Dua-duanya member. Member. Dua-duanya. Ini band metal ada. Iya. Iya, Kita iya. doang berdua ya sepi. Rindu order. Order band. Tapi kan kemarin udah jalan-jalan tour tuh kan, gue lihat nih keren juga. Jawa tuh ya, berapa titik tuh? Baru 3 sih. Tadinya berapa titik ya? 5 apa 6. 5 apa 6. Dikarenakan satu hal yang nggak perlu diceritain di sini, jadi ya udah 3 aja. Dikarenakan ke ghosting. tapi memang gue lihat abis covid nih ya teman-teman skena punk rock segala macam pada seneng banget udah tour, udah mulai tour. Jadi kayaknya memang skena mulai bangkit lagi lah teman-teman semuanya. Kalau lihat Instagram tuh daerah-daerah malah banyak. Iya makanya daerah-daerah malah kayak di Jawa Tengah gitu-gitu kan malah antusiasnya luar biasa banget buat teman-teman punk rock dan juga teman-teman skena yang Skena lain. lain bener. Betul. Masih hangat lah ya ini ya sekarang. Nah kalau di Jakarta sendiri nih gimana Jakarta sendiri? Jakarta sendiri juga banyak udah Banyak. Tapi sekarang lebih ke pinggiran. Di tengah kayaknya Udah gak susah tempat kayaknya. Iya. Bener kita tuh kayaknya krisis tempat ya. Betul. Krisis tempat. Ya karena kan terakhir kali yang gue bikin itu ya jadi tempat jadi nggak percaya lagi gara-gara Di ada Kemang tuh ya. kerusuhan. Yang kemarin tuh. Iya. Nah, Makanya gua mau dukung presiden kalau ada yang bilang programnya dia bikin acara tempat buat acara pang. Wah, baru. Wah, mantep. Bener, itu mantep tuh. lagi-lagi masuk jurang. Tapi itu udah nggak boleh. Tidak nggak boleh. Udah nggak boleh di Di situ. Kemang itu udah nggak boleh. Gara-gara yang kemarin. Oh iya, pantesan. Kita tuh krisis tempat sebenarnya. Krisis Disayangkan. tempat. Sebenarnya bukan krisis tempat. Menurut gue edukasi buat yang datang ke acaranya Betul, itu juga termasuk. Iya, harusnya sebenarnya kan orangnya udah ngasih kita tempat. Sebenarnya dia bukan nggak pernah buka pintu buat teman-teman kan. Cuman kejadian satu dan lain hal. Iya. Jadinya sorry to say khawatir ntar dulu deh kayaknya. Seperti itu terjadi. Dan mungkin teman-teman si pelaku bandnya nanti bisa ke fansnya mengedukasikan itu mungkin gitu Om ya. Iya. Mungkin dibuatin lagu ada lirik-lirik yang mengedukasi gimana cara nonton gigs yang Baik dan safe, benar. baik dan benar gitu ya. Karena ada salah satu band di skena yang lain juga bumper sebelum dia main itu dia munculin nih. Lu nggak boleh ini, nggak boleh ini, lu boleh ini, boleh itu ya. Walaupun nanti yang lagi-lagi nontonnya tetap gitu-gitu aja, paling nggak udah mencoba untuk mengedukasi gitu kan. Iya. Harus mulai ke situ ya. Iya, kayaknya harus mulai situ deh. Beberapa kayak MC model alay gitu kan sering banget kan Iya. yang edukasi. Lu apa dia bilang, lu tempat udah susah, lu harus Setuju. respect sama yang ini, respect sama yang itu. Bikin acara. Memang sekarang memang agak yang jadi PR bareng-bareng biar skenanya. Karena skena kan bukan hanya si pelakunya, penikmatnya juga. Yang pastinya kalau pelakunya oke, penikmatnya oke, apapun genrenya pasti nanti ada sponsor yang ikut support. Iya, Semuanya pasti akan berekosistem seperti itu. Nah mungkin buat teman-teman yang nonton nih, yang sedang datang ke gigs semuanya, camkan baik-baik. Enggak, biar mosing aja, ya biasa lah. Seperti kayak gini, kita nggak ngelarang dia mau nggak sadar atau sadar gitu, nggak ngelarang. Itu hak dia kan. Tapi Jangan at least dia punya pandangan, oh gua lagi nggak enak, gua lagi giting nih gitu. Iya. Gua harus nonton, harus nikmatin sendiri, jangan dia atau dia nggak sadar dia rese sendiri. Kan banyak yang terjadi gitu kan. Atau tanggung jawabnya. Iya. Tanggung jawab. Jawabannya datang ke acara ya maksudnya lu yang ada di acara itu semuanya adalah orang-orang yang mensukseskan acara itu termasuk penontonnya. Lu mau datang lagi lu berarti nontonnya harus benar gitu. Benar gak sih Om? Harus tanggung jawab Gitu ya. Kalau datang ke gigs ya. Di Amerika ada punk rock bowling, orang masuknya dikasih bir semua, tapi
sponsor masuk semua. Ada semua. Iya karena beda mindset manusianya ya. Beda mindset manusianya sih. Oke, mungkin ya Mungkin tadi, 10 tahun ke depan mungkin. Wah, jangan kelamaan dong 10 tahun. Segeralah. Kan lama. Biar nanti ada Setengah tahun deh boleh nggak? Nah, wah. Ya, pikir-pikir dulu dah. bentar. Gue jalan nih. Kayaknya pelaku band ataupun anak-anak bandnya harus segera mengedukasi fans-fansnya masing-masing. Sedap. Atau yang punya masalah di rumah tangga jangan dibawa. Jangan. Ya, Karena tidak menyelesaikan masalah rumah tangga. Ada masalah gitu. Kebanyakan kayak yang begitu. gue bingung tuh kenapa cuma punk aja gitu. Metal juga kan banyak yang begitu. Metal juga ada, hardcore juga. Tapi nggak tahu ya sponsor kok enggan gitu sama punk rock gitu ya. Bener Kenapa ya. Iya. Itu. Metal kayaknya gampang-gampang aja deh. Padahal manusianya sama aja. Iya. Nggak bakal beda kalau emang kenanya cuman itu juga kan gitu kan maksudnya. Ya, gitulah. Polemik perskenaan. Ya. Oke, Om berarti ini tahun 2023 kita lihat 2023 ya ini masa-masa pemulihan setelah pandemi, pergerakan dan juga apa teman-teman anak band berkarya kayak menjalankan tour. Ya pasti udah banyak yang udah jalan. Nah, kalau untuk teman-teman No Label sendiri dalam waktu terdekat nextnya apa yang ingin dibuat dan ada rencana-rencana apa ke depannya? Ya kemarin kita udah ngobrol sebelum puasa itu akan keluar video klip dari Gagah Berdiri. Habis Lebaran akan keluar single kedua. Apa tuh video klipnya? Judulnya udah belum boleh dikasih tahu berarti. Kalau kita sebut lu pasti inget toko ya. Ada toko legend. Oh iya. Siap. Ditunggu deh, Ditunggu. Seru nih. Teman-teman ditunggu. Yang pasti kalau jangan sampai kelewatan informasi tentang No Label, teman-teman semuanya bisa follow Instagramnya. Di mana itu? Di No Label Band. No Label. No Label Band. Terus mungkin ada YouTube channel. YouTube channel No Label Punk Rock. No Label, No Label Punk Rock. Nah ya nanti yang pastinya bisa di-update informasinya melalui sosial media dan juga YouTube channel dari No Label. Yuhi. Gimana? Sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak banyak. Cuman waktu juga misalnya kita nih Bang ya. nggak ada bisa nambah ya. Iya. Koin. Secara kalau kita bilang tadi begitu masuk abang-abang skena. Om skena. Om skena. Om Pimpa. Dari 97 sampai sekarang sebenarnya masih banyak banget yang pengen kita obrolin ya. Tapi nanti mungkin ada part 2 nih. Boleh. Bisa. Nanti kita mungkin ngobrol sambil itu ya. Boleh, perform boleh. sekali ya. Terdekat Enjoy Melody. Siap. Tanggal Enjoy Melody terus 19. Ya, mantep tuh ya. Apa judulnya? 19 apa di judulnya? Pokoknya itulah. Ada tanggal 19 di Epicentrum. Yang sama anak-anak ini ya, TB. Ada plesetannya No Effect soalnya. Wih, mantep tuh. Oke, Abang-abang, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga. Terima kasih Dong. berbagi. Terima kasih juga. Terima kasih teman-teman. Terus berdistorsi gimana sih? Jepang gitu. Maximum distortion. Oh iya. Presiden punk rock kalau kata siapa namanya? Presiden. Kata siapa sih di Enjoy Melody? Basisnya Speak Up. Madon. Bener. Ini dia nih presidennya punk rock katanya. Bib ente bisa aja. Pantes lah. Dari 97 soalnya pantes lah. Pantes. Oke, gua Koms. Dan gue JG. Kita cabut ya. Kita cabut. Thank you buat teman-teman Thank you. semuanya hari Terima ini. kasih. Ya.